gue nggak tahu sih, tapi maksudku kayak ini aku bingung gimana cara ininya. Aku juga mungkin bahkan banyak bertanya dan apa namanya berdiskusi sama beberapa kawan-kawan yang sudah terlebih dahulu membuat film dan sudah punya pengalaman. Karena ini pengalaman film pertamaku, jadi aku juga harus banyak diskusi sama kawan-kawan yang sudah apa ya terlebih dahulu membuat film gitu. Hai, welcome back to my channel Bayangan Hitam Official. Oke, di video kali ini gue mau ngebahas terkait film Cahaya, The Series, yang bakal tayang di YouTube channel Bayangan Hitam Official. Yeay! Jadi, video ini gue buat sengaja buat nge-branding atau ngasih tahu terkait film-film Cahaya ini, terkait film series Cahaya ini, dan banyak orang yang tanya sama gue, DM sama gue, ini sebenarnya film apa sih gitu. Jadi saksikan aja terus videonya. Tapi sebelum itu, lagi-lagi gue mau mengingatkan, jangan lupa dibantu subscribe, like, comment, and share videonya agar channel gue terus berkembang. Oke, pertanyaan ini tuh muncul dari beberapa kawan-kawan yang DM sama gue atau ngomentarin reels gue baik secara YouTube, IG, atau TikTok gitu. Banyak yang DM sih kalau di IG, TikTok, terus sama di reels YouTube. Jadi gue kumpulin pertanyaan-pertanyaan ini dan ini dia akan gue jawab. Aku cerita dulu terkait Bayangan Hitam kali ya. Jadi film Cahaya ini tuh bercerita tentang bagaimana proses seseorang menemukan mimpi, harapan, dan kebahagiaan melalui si cahaya. Karena prinsipnya kebahagiaan lo adalah tanggung jawab lo, dan cahaya ini adalah diri lo gitu. Jadi bagaimana lo bisa mewujudkan mimpi, kebahagiaan gitu, cita-cita lo melalui diri lo sendiri gitu. Jadi si cahaya ini adalah mimpi lo, harapan lo gitu. Nah, kalau di episode 1 itu tuh ada bercerita tentang, jadi ceritanya itu kira-kira ada 5, rencananya itu ada 5 episode, tapi ini akan disesuaikan dengan kebutuhan gitu ya. Apakah idenya akan terus berkembang atau untuk di 5 episode ini. Jadi di episode awal itu kita bercerita tentang bagaimana seorang anak dengan pola didik orang tua yang berdampak pada psikologisnya di masa dewasa. Apa ya, pola didik orang tua yang akhirnya mempengaruhi hidupnya, cara pandangnya ketika dia dewasa untuk menggapai mimpi, harapan, dan kebahagiaan. Gitu. Episode kedua itu bercerita tentang bagaimana proses seorang anak ini menuju mimpi dan kebahagiaannya, tapi juga sosial atau masyarakat itu menganggap kecil tentang mimpinya karena melihat dia adalah seorang minoritas gender dan juga sebagai masyarakat menengah ekonomi ke bawah. Film ini tuh akan dibawa ke masa lalu, cerita masa lalu gitu. Jadi prosesnya itu akan mundur. Jadi kalau kawan-kawan penasaran dengan alur ceritanya kayak apa, jangan sampai ketinggalan satu episode pun, biar secara penangkapannya tuh ngerti alurnya kemana. Karena prosesnya filmnya bukan naik tapi mundur. Jadi buat kawan-kawan yang penasaran sama ceritanya, pantengin terus, jangan lupa ditekan loncengnya agar dapat notifikasinya. Terinspirasi dari mana series Cahaya? Series Cahaya ini terinspirasi dari konten Cahaya sebenarnya. Jadi sebenarnya konten Cahaya itu kan berbicara tentang inspirasi, tentang perjalanan hidup, bagaimana kita bisa sama-sama belajar dari proses perjalanan hidup setiap orang. Karena setiap orang itu punya prosesnya masing-masing, bagaimana kita bisa belajar dari proses itu. Nah, dalam proses itu aku banyak cerita sama kawan-kawan, terutama kawan-kawan minoritas seksual dan gender, yang kayak seolah-olah tuh ruang tuh makin himpit tuh, makin sulit untuk kita berkarya, apalagi dengan situasi yang saat ini ngomongin tentang undang-undang pers, undang-undang penyiaran dan lain-lain, itu kayak
untuk mewujudkan harapan mimpi untuk menjadi manusia yang utuh itu kayak sulit zaman sekarang gitu. Nah, bicara dari situ, aku merefleksikan tentang ceritaku pada saat itu tuh yang aku berpikir kayak iya ya, zaman gue kecil tuh juga kayak gini. Iya ya, ceritanya tuh relate sama beberapa kawan-kawan gitu. Terus aku dengan beberapa kawan tuh kayak ngobrol, kayaknya kalau kita buat cerita tuh kayaknya seru ya gitu. Kayaknya kalau kita buat cerita ini bukan bisa menjadi inspirasi lagi, tapi juga bisa menjadi pembelajaran untuk semua. Misalkan kayak di beberapa part atau beberapa episode itu yang bercerita tentang bagaimana proses orang tua mendidik anak gitu. Sehingga banyak dari kita tuh yang dari kecil tuh yang sulit untuk bermimpi. Bermimpi besar tuh seolah kayak menakutkan misalkan gitu. Atau misalkan kayak proses di sekolah atau proses di masyarakat bagaimana kita sebagai minoritas dan juga masyarakat menengah ke bawah itu yang sulit. Nah, dari proses itu yang akhirnya coba aku buat narasikan gitu terkait um, film Si Cahaya ini. Itu. Siapa aja yang akan terlibat proses di film ini? Yang terlibat dari film ini tuh hampir 95% mungkin karena yang 10%-nya atau 1%-nya tuh kayak cuman uh, apa ya istilahnya tuh yang ngebantu aku secara teknis aja gitu. Tapi sebenarnya yang terlibat di sini adalah kawan-kawan komunitas baik secara minoritas seksual dan gender ataupun minoritas lainnya. Apa tujuan dan harapan dari proyek ini? Hmm, tujuannya sebenarnya kayak tadi yang di awal aku bilang bahwa dengan adanya film ini tuh ini menjadi ruang bukan cuma sebagai hiburan, bukan cuma sebagai pembelajaran, ya sharing gitu, tapi juga sebagai pembelajaran ke depannya untuk kita semua, baik anak, baik orang tua, baik teman, baik saudara, baik sosial, bagaimana menyikapi situasi-situasi sosial yang terjadi saat ini agar ke depannya itu menjadi lebih baik. Karena menurutku ketika negara kita ingin bagus, itu juga harus punya sosial atau masyarakatnya juga yang punya pemikiran bagus gitu. Jadi jangan saling menghujat dan lain-lain, harusnya bisa sama-sama saling mendukung dan support gitu agar terciptanya negara yang damai sejahtera gitulah. Intinya harapannya tuh itu tujuannya gitu. Kalau Alka sendiri terlibat di film ini sebagai apa? Nah, kalau ditanya aku sebagai apa di film Cahaya ini, ya karena proyek ini juga inisiatif, jadi sebenarnya secara teknis bukan cuma mensutradarai tapi mendirect keseluruhan mungkin ya agak malu sih seolah kayak narsis ya say tapi itu faktanya jadi kayak yang nulis ide cerita tuh meskipun bareng-bareng dan nanya pendapat sana sini tapi akhirnya menyimpulkan itu aku terus juga kayak mendirect uh, filmnya juga aku menyutradarainya aku gitu. Nah, apa namanya, memilih peran dan lain-lain gitu, sampai akhirnya, hunting-hunting lokasi dan lain-lain, menentukan siapa yang terlibat dan lain-lain juga akhirnya rundingan dari beberapa kawan-kawan yang secara aktif di tim Bayangan Hitam. Siapa yang mendanai proyek film ini? Sebenarnya projek, film Cahaya ini tuh projek mandiri yang belum kali ya, gue bilangnya ya, bukan yang tidak, yang belum didanain oleh siapapun. Jadi memang ini secara mandiri gitu dan mendorong kawan-kawan yang terlibat juga sebagai volunteer yang harapannya itu ini karya kita bersama. Sebenarnya tujuannya juga um, channel ini tuh dijadikan sebuah tempat wadah untuk kreasi atau kreativitas kawan-kawan yang tidak punya ruang atau nggak punya tempat untuk berkreasi atau berkarya gitu kayak sulit untuk mencari ruang gitu sehingga harapannya itu ke depan juga channel ini tuh bisa menjadi ruang-ruang alternatif untuk kawan-kawan berkarya. Bilangin dananya lagi-lagi aku bilang bahwa ini masih makin dana personal. Jadi kalau dibilang masih membutuhkan peran-peran orang-orang yang ada di dalamnya, terus yang mau gabung boleh. Jadi buat kawan-kawan yang mau gabung, yang mau terlibat di project Cahaya ini,
boleh banget dengan senang hati, apalagi yang mau jadi yang mau investasi, yang mau bekerja sama, boleh cus. Karena sebenarnya ya gitu yang aku bilang tadi, kita masih menggunakan dana-dana personal, kita juga masih seluruh yang terlibat itu juga sifatnya masih volunteer. Jadi ya gitu dah. Oke. Apalagi? Apakah proyeknya sudah berjalan? Atau jika belum, kapan proyek ini akan berjalan? Project ini sudah mulai berjalan sejak 2 bulan lalu sebenarnya. Cuman memang itu lagi-lagi karena keterbatasan dari segala aspek yang tadi ku bilang, karena proyeknya ini secara volunteer, jadi memang berjalannya pelan-pelan. Terus kapan rencana film ini tayang? Nah, ini kan karena yang terlibat semua itu kawan-kawan transgender gitu ya, yang terlibat dalam perfilman ini tuh semua kawan-kawan transgender, jadi harapannya di puncak Tidor itu film ini bisa launching gitu. Tapi target kita tuh harapannya itu akhir tahun sudah bisa launching gitu. Selain yang tadi diceritakan, adakah hal menarik lainnya yang belum tersampaikan dari cerita Cahaya? Selain cerita soal pola asuh orang tua, atau dalam menggapai mimpi, harapan, cita-cita, dan kebahagiaan, apakah ada yang lain? Atau cerita yang paling berkesan atau paling meledak? Oke, dari semua episode itu ada jedernya ya saya, tapi yang paling menarik ada di, aku nggak akan spill di episode berapa, tapi ada di bagian part itu yang berbicara tentang romantisme dan ketubuhan. Bagaimana bagaimana kita dan berbicara tentang relasi sehat itu deh. Tapi karena kenapa aku bilang di situ menarik, ininya karena hmm, di situ banyak bercerita tentang bagaimana proses penerimaan diri, ketubuhan, tapi juga berbicara tentang relasi sehat. Karena ada bukan unsur-unsur seksualitas ke porno gitu, tapi ada unsur seksualnya di situ. Karena berbicara tentang ketubuhan, bagaimana uh, proses seseorang menerima tubuhnya dan juga bertindak dengan tubuh orang lain gitu. Jadi bagaimana nanti itu, tapi itu yang paling menurutku uh, membuat panas dingin gitu ya. Itu dah ceritanya. Nah, Ondai, ada nggak? Apa hambatan dan tantangan bagi seorang Alka yang baru pertama membuat film, agar dapat mewujudkan dan menjalankan hingga bisa terjadinya film T-Series Cahaya ini? Hambatannya sebenarnya kalau untuk apa ya? Untuk sebenarnya semua sudah secara ini sudah ready, tapi memang yang menjadi hambatannya adalah karena ceritanya itu mundur yang aku bilang tadi. Jadi kan secara lokasi, secara apa ya namanya, situasi, ini kita akan diajak ke tahun 80-an, tahun 90-an yang otomatis situasinya nggak kayak tahun 2020-an nih gitu. Nah, itu juga menjadi kendala karena bukan cuma mencari tempat yang karena terkait budget tadi juga akhirnya kita tuh mencari lokasi-lokasi atau hunting-hunting lokasi yang tidak terlalu banyak perubahan. Jadi memang secara naluriah bukan membuat studio atau membuat situasi yang menjadi suasana di tahun itu gitu. Tapi kita belusukan ke kampung-kampung yang apa namanya, yang suasananya situasinya masih kayak zaman dulu gitu, yang kayak apa namanya, menceritakan atau mencerminkan situasi-situasi yang kita butuhkan di setiap adegan atau di setiap scene gitu. Itu yang pertama tantangannya. Tentunya yang keduanya tantangannya juga apa ya, karena alat dan
apa namanya, sumber daya manusianya juga terbatas gitu. Jadi bukan bukan akhirnya secara secara pekerjaan atau secara teknis semua ingin aku yang melakukan, bukan, tapi memang akhirnya mau nggak mau turun ke lapangan tuh keterbatasan orang gitu. Jadi mau nggak mau kita harus dengan proyek ini mau nggak mau kita harus turun sendiri gitu. Gitu sama apa ya? Dana mungkin ya. Karena melakukan itu semua juga kayak butuh butuh cukup dana yang besar menurutku. Bukan menurutku sih, tapi yang sudah terjadi juga lumayan say duitnya gitu. Tapi ya udahlah ya. Semoga proyeknya cepat rampung dan bingung gimana cara ininya. Aku juga mungkin bahkan banyak bertanya dan apa namanya berdiskusi sama beberapa kawan-kawan yang sudah terlebih dahulu membuat film dan sudah punya pengalaman. Karena ini pengalaman film pertamaku, jadi aku juga harus banyak diskusi sama kawan-kawan yang sudah apa ya terlebih dahulu membuat film gitu. Nah, ada lagi nggak? Kenapa orang-orang harus nonton film The Series Cahaya? Kenapa harus nonton ini? Uh, buat orang-orang, menurutku penting karena ini sepemahamanku ya. Sepemahamanku banyak cerita film dokumenter atau film-film komunitas yang bercerita tentang dampak yang terjadi terhadap komunitas. Juga banyak bercerita tentang hmm, situasi yang dihadapi komunitas gitu. Tapi solusinya tuh ya aku melihat kayak apa namanya akhirnya sharing gitu. Jatuhnya kayak sharing gitu. Tapi aku tuh berharap film ini tuh bukan cuman sekedar cerita komunitas tapi juga ada pembelajaran yang kita semua baik komunitas ataupun masyarakat tuh belajar. Kayak misalkan tadi yang aku bilang orang tua ketika punya anak bagian dari komunitas apa yang bisa dia lakukan gitu bukan cuman uh, menyadari tentang dampak orang tua terhadap anak gitu tapi juga bagaimana anak dan orang tua tuh bisa bercengkrama dan tahu situasi itu dan juga harapanku tuh kayak masyarakat atau pola-pola didik di sekolah di masyarakat ketika berbicara tentang identitas gitu apa yang bisa support apa yang bisa mereka lakukan terhadap kawan-kawan komunitas atau apa sih harusnya yang dilakukan gitu ya hal-hal kayak gitu jadi kenapa penting dan wajib nonton film ini karena bukan cuman memberikan sajian tentang mungkin di beberapa kawan-kawan komunitas ini akan menjadi triggering gitu ya film ini karena mengingat atau mungkin akan menjadi hal yang sama dengan kawan-kawan komunitas kayak relate gitu karena gue juga pernah ngalamin ini atau mungkin lebih parah dari cerita si Cahaya ini gitu tapi bukan bercerita tentang bagaimana situasi yang terjadi sebagai identitasnya dalam kesehariannya bukan tapi bagaimana seorang seorang minoritas ini memperjuangkan yang dia tuju gitu jadi mungkin juga bisa jadi pembelajaran untuk kawan komunitas dan para orang-orang atau masyarakat lainnya gitu untuk sama-sama belajar dan support terhadap itu gitu. Jadi bukan cuma ngomongin soal luka di masa lalu, tapi juga bagaimana kita berdamai dengan luka di masa lalu dan move on untuk uh, apa ya kasarnya move on untuk terus bangkit dan berproses dalam mewujudkan mimpi, harapan dan kebahagiaan itu sendiri. Jadi saksikan aja buat yang penasaran saksikan aja The Series Cahaya hanya di YouTube Bayangan Hitam Official. Jangan lupa dibantu subscribe, like, comment, and share biar kawan-kawan yang lain juga tahu prosesnya nih. Karena ini banyak banget cerita tentang kita sebagai komunitas gitu. Dan jangan lupa ditekan loncengnya agar dapat notifikasinya.